Oke, selamat datang di Look Live Other Side. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan hantu. Kita akan membahas sebuah pulau yang dikatakan sebagai pulau hantu. Pulau tersebut bernama Pulau Poveglia. Pulau hantu dari Italia, pulau tempat ratusan ribu jiwa manusia bersemayam. Tanpa basa-basi, let the story begin. Terletak di antara Venesia dan Lido di Italia Utara, ada sebuah pulau kecil yang dianggap sebagai salah satu tempat paling dihantui di dunia. Pulau itu telah terkenal sebagai tempat para pengungsi, rumah sakit jiwa, dan sebagai tempat pengasingan dan tempat pembuangan bagi orang yang mengidap penyakit. Dikarenakan sejarah kelamnya tersebut, Pulau Poveglia dinobatkan sebagai tempat paling berhantu di dunia. Pulau Poveglia terletak di Italia, lebih tepatnya di Laguna Venezia. Memiliki sejarah yang sangat kelam dan tentu saja menyeramkan. Bahkan sampai dengan sekarang, banyak sekali aktivitas paranormal yang terjadi di Poveglia. Pulau ini terletak hanya setengah mil dari kota Venezia, yang notabene merupakan sebuah kota yang terkenal karena keindahannya. Asal-muasal penghuni pertama Pulau Poveglia tiba pertama kali di pulau itu pada tahun 421. Selama masa ini, banyak sekali orang-orang kelas atas dari Pulau Padua dan Pulau Este, atau yang bisa saya katakan kota besar di Italia, datang ke Pulau Poveglia untuk mencari perlindungan dari invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi pada tahun 421 itu memang sedang gencar-gencarnya Kekaisaran Romawi menyerang berbagai negara-negara di Eropa, dan tentu saja Italia termasuk salah satunya. Dan bisa saya katakan Pulau Poveglia ini pertama kali dan awal asal muasalnya itu sebagai tempat perlindungan bagi para orang-orang di Italia. Para penjajah dari invasi Romawi tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka di Pulau Poveglia. Dibandingkan mereka menyerang Poveglia, lebih baik mereka menghabiskan waktu mereka untuk menyerang kota besar lainnya. Beberapa ratus tahun berlalu hingga pada akhir abad ke-14. Tepatnya pada tahun 1347 sampai 1351. Bencana besar melanda dunia. Wabah Black Death, atau yang kita kenal dengan nama pes, melanda ke seluruh dunia. Dunia benar-benar hancur pada saat itu. Penyakit itu benar-benar memporak-porandakan dunia pada saat itu. Penyakit mematikan yang bahkan membunuh sebanyak kurang lebih 200 juta orang. Benar-benar angka yang luar biasa. Bahkan, masyarakat Eropa berkurang sepertiganya dikarenakan penyakit ini. Dan penyakit ini dinobatkan sebagai salah satu penyakit yang paling ditakuti di Eropa pada saat itu. Daya hancur yang diberikan penyakit tersebut membuat pemerintah Venesia kemudian menggunakan Pulau Poveglia sebagai area karantina bagi para korban wabah hitam atau pes tersebut. Dan akhirnya membuat ribuan orang mulai dikirim ke pulau tersebut pada tahun 1348 sampai dengan wabah tersebut selesai. Kemudian pada abad ke-17,
Beberapa kasus wabah baru kembali dilaporkan di berbagai kapal di Italia. Dan tentu saja, lagi-lagi Pulau Poveglia menjadi tempat karantina bagi mereka yang sakit. Bercermin pada kerusakan dan kehancuran disebabkan oleh penyakit pes atau Black Death pada abad ke-14, pemerintah Italia tidak ingin mengambil resiko. Mereka takut bahwa penyakit ini akan kembali memporak-porandakan negara. Maka, semua orang yang menunjukkan gejala penyakit itu, meskipun hanya sedikit, akan langsung dikirim ke Poveglia, di mana mengirim pasien ke Pulau Poveglia pada saat itu sama saja dengan memberi mereka hukuman mati. Jadi, bisa saya katakan baru batuk sedikit saja akan langsung dikirim ke pulau yang isinya hampir semua orang di sana memiliki penyakit tersebut. Tidak ada bedanya sama sekali dengan hukuman mati. Mereka yang meninggal karena penyakit itu akan dikubur dan dibakar di Pulau Poveglia tersebut. Dan mereka yang menunjukkan gejala penyakit yang parah juga akan dibakar hidup-hidup agar penyakitnya tidak menyebar. Menurut beberapa catatan, Pulau Poveglia memang dikenal sebagai pulau yang dijuluki Hell on Earth atau neraka di bumi. Karena di sana dipenuhi oleh kuburan massal dan tanah yang berwarna hitam, bekas kobaran api, di mana orang mati ditumpuk dan dibakar. Pulau-pulau Poveglia tak lebih dari sebagai tempat pembuangan jasad manusia dan tempat orang-orang sakit yang hidup bersama sampai dengan mati, atau yang lebih buruk lagi, dikubur hidup-hidup bersama. Poveglia dipatroli oleh para dokter yang menggunakan topeng mirip burung berwajah mengerikan, dengan paruh yang diisi oleh ramuan-ramuan ampuh untuk mencegah bakteri memasuki sistem pernapasan mereka. Benar-benar seperti neraka. Hidup di suatu pulau dengan seluruh orang sakit dan dipatroli oleh dokter-dokter dengan pakaian yang mengerikan seperti itu. Tidak bisa dibayangkan penderitaan mereka yang sakit pada masa itu. Kedua pandemi yang terjadi pada abad 14 dan 17 tersebut membuat ribuan mayat-mayat dibakar di pulau itu. Dan dikatakan pula bahwa 50% tanah di pulau itu terbuat dari sisa-sisa manusia yang dibakar tersebut. So, bagi kalian yang datang ke sana dan mijakan kaki kalian di sana, selamat, bisa dikatakan kalian telah memijak sisa-sisa tubuh manusia yang dibakar. Beberapa tahun berselang, kemudian pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa didirikan di sana. Pasien-pasien yang dikirim ke pulau ini dianggap tidak layak untuk rawat inap di rumah sakit biasa. Sehingga akhirnya mereka dikirim ke pulau ini. Dikarenakan Pulau Poveglia adalah tempat yang sempurna dalam hal privasi dan isolasi, sehingga dokter di sana memiliki kesempatan untuk melakukan eksperimen yang menyeramkan, mengerikan, dan tidak manusiawi kepada pasien-pasien sakit jiwa yang dikirim ke pulau tersebut. Dokter di sana melakukan berbagai eksperimen berupa sengatan listrik maupun lobotomi yang melibatkan menusuk tulang di bagian atas rongga mata dengan pemecah es untuk melihat pengaruhnya ke area otak manusia yang berfungsi untuk pengambilan keputusan serta kepribadian manusia. Semua ini dilakukan untuk mencari cara untuk menyembuhkan sakit jiwa. Namun, bisa saya katakan cara yang dilakukan sangatlah tidak manusiawi. Eksperimen-eksperimen ini sangatlah menyakitkan. Bahkan parahnya, eksperimen ini dilakukan tanpa anestesi.
Jadi sakit yang dirasakan itu benar-benar dirasakan secara langsung oleh pasien. Tidak ada seperti obat bius dan lainnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Eksperimen yang dilakukan tidak akan memperhatikan mengenai hal sterilisasi dan lainnya. Dokter di sana tidak akan segan menggunakan alat-alat keras seperti palu, pahat, ataupun bor untuk diuji coba ke pasien di sana. Benar-benar mengerikan. Bagi para pasien yang tidak menurut, maka dokter akan melakukan hukuman bagi pasien tersebut di menara lonceng pulau itu. Metode hukuman yang digunakan tidak diketahui secara khusus, tetapi dikatakan bahwa jeritan para pasien dapat terdengar di seluruh pulau pada malam hari. Sehingga akhirnya teror dari dokter di pulau tersebut akhirnya berakhir. Ketika dokter tersebut melaporkan bahwa ia mendengar dan melihat penampakan hantu. Dan akhirnya dokter tersebut mati di pulau itu. Dokter itu dikatakan mati karena melompat dari menara lonceng setelah dikejar-kejar penampakan hantu di Poveglia. Tetapi, seorang perawat mengatakan bahwa dokter itu masih hidup setelah jatuh dari menara lonceng itu. Namun, perawat itu menyaksikan bahwa dokter tersebut mati lemas karena dicekik oleh sesosok bayangan. Kemungkinan bayangan itu merupakan jiwa pasien yang disiksa oleh dokter itu. Sampai pada tahun 1968, rumah sakit jiwa itu ditutup untuk selamanya. Dan pada tahun 1975, pulau itu tidak dibuka lagi untuk umum. Pulau itu sekarang hanya menjadi daerah terlarang, kecuali bagi mereka yang diberikan akses khusus untuk ke pulau tersebut. Dikarenakan jarang dikunjungi, akhirnya alam pun merebut kembali pulau tersebut. Sebagian besar pulau ditutupi dengan tanaman hijau, membuat Pulau Poveglia menjadi tempat yang terlantar. Namun, para pengunjung baik yang diberikan akses khusus ataupun ke tempat tersebut dengan cara ilegal melaporkan banyak sekali aktivitas paranormal di pulau tersebut. Pengunjung dan pemburu hantu telah melaporkan banyak penampakan, bayangan, serta suara-suara misterius. Hal tersebut tidaklah mengejutkan jika kita mempertimbangkan sejarah pulau itu. Banyak juga yang mengatakan bahwa mereka masih mendengar rintihan dan tangisan serta batuk-batuk dari pasien wabah yang masih berkeliaran di sekitar pulau. Mereka yang berani mengunjungi pulau itu juga pernah didorong ke laut oleh kekuatan yang tak terlihat. Ada juga pengunjung yang dihantam ke tanah dan dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan juga baru-baru ini pada tahun 2016, 5 orang Amerika naik taksi air ke pulau itu dan memutuskan untuk menginap. Tetapi dengan cepat diselamatkan oleh layanan darurat Italia ketika suara mereka didengar oleh perahu layar dikarenakan mereka berteriak minta tolong dengan sangat panik. Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa Poveglia dilelang karena ekonomi Italia yang menurun. Masa depan Poveglia masih belum diputuskan, tetapi pulau tersebut masih terlarang bagi khalayak umum saat ini. Ya, itulah tadi kisah mengenai Pulau Poveglia, pulau hantu yang sangat ditakuti. Kengerian yang terjadi di pulau itu sangat cocok dikatakan sebagai neraka di bumi. Bagaimana bagi kalian pecinta hantu? Beranikah kalian pergi ke pulau itu? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan mengaku orang pemberani kalau tidak berani untuk menginap di pulau ini. Ya, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian menyukai hal-hal seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya untuk video-video seperti ini. Itu saja. Let the story end here.